Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Saya hari ini nyelingi atau apa gitu. Mungkin sebetulnya besok, sehingga hari ini saya itu enggak, coretan itu sudah ada tapi belum saya ketik. Oleh karena itu isinya nanti kalau Bapak nggak megang itu nanti urutan berpikir itu yang atau urutan uraian itu nanti tidak sistemik gitu ya. Bagaimana kalau judulnya agak berbeda temanya, tapi insya Allah kepentingannya cukup penting gitu, kita pahami bersama itu. Malam ini ada istimewa, jadi nanti kalau tugas saya yang Al-Hikam insya Allah 2 minggu yang datang atau bulan Desember barangkali, karena besok itu Ahadnya itu 5 kali kalau tidak salah. Itu November ini 5 kali. Jadi mungkin Desember mungkin ya. Baiklah, ini saya ingin mencoba untuk mengelaborasi. Kebetulan istilah ini baru digerakkan untuk tahun kepemimpinan 2015-2020. Kebetulan saya di majelis tabligh gitu. Nah, saya membaca, dan ini tadi saya tidak bawa berita resmi Muhammadiyah itu sudah terbit judulnya mengenai hasil muktamar di Makassar yang ke-47 itu. Saya baru mempelajarinya, baru 2 hari saya mendapatkan itu. Nah, antara lain itu ialah ini masalah tafsir mengenai Islam berkemajuan. Nah, teman-teman dan saudara-saudara kita itu mengintroduksi satu istilah, yakni Islam Nusantara. Biarlah 2 sayap ini mengepak di bumi Indonesia. Kita mengepak sayap Islam berkemajuan, teman-teman dan saudara kita yang lain mengepakkan sayap Islam Nusantara. Ya, mudah-mudahan 2 sayap ini bisa saling bekerja sama. Nah, bagaimana menurut tafsir kita terhadap istilah Islam berkemajuan? Ini kita lihat dari aspek kesejarahan dan substansi yang diperjuangkan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan. Jadi ada 2 perspektif yang kita lihat. Satu dari perspektif sejarah, kemudian yang kedua adalah perspektif substansi, jadi isi dari apa yang dilakukan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan. Pertama, kalau kita melihat dari 2 aspek itu, terbuka dalam pemahaman ajaran Islam dalam rangka untuk diamalkan. Jadi pemahaman itu tidak sempit, tidak tertutup. Maksudnya adalah pemahaman yang dipenuhi usaha istihadi. Jadi Muhammadiyah membuka diri untuk istihad. Saya ingat itu, yakni Dr. Muhammad Iqbal itu mengatakan bahwa kekuatan Islam itu antara lain ditentukan oleh berfungsi atau tidaknya ijtihad. Jadi ijtihad itu adalah potensi yang bisa menjadi energi untuk memajukan agama Islam dalam menangkap tanda-tanda zaman. Kalau itu dipotong, kalau itu diputus, berhentilah Islam. Untungnya gitu, sekalipun dalam sejarah Islam pernah ijtihad ini seolah-olah mati suri, tapi sebenarnya tidak dibunuh.
mati suri. Gitu. Maka pembaharuan dalam Islam, revivalism, itu revival itu, itu kembali, five atau viva itu hidup. Jadi paham tentang penghidupan Islam kembali, itu ruhnya istihad ini. Contoh misalnya Jamaluddin Al-Afghani, kemudian Muhammad Abduh, kemudian yang ketiga adalah Syekh Rashid Ridho. Itu istihad ini. Nah, salah satu di antara kemajuan istihad itu adalah berkembangnya pemikiran, antara lain perlu dikembangkan lagi, ditengok kembali falsafah. Jadi falsafah ini dulu pernah tertinggal di kalangan Sunni. Teman-teman dan saudara-saudara kita Syiah itu sejak mula itu falsafah bergandengan dengan tasawuf. Jadi di sini ada akidah, kemudian tasawuf, falsafah. Tapi umat Islam yang Sunni ini falsafah ini turun, agak tergeser. Yang ada hanya akidah dan tasawuf. Tasawuf pun berhenti pada tingkat thariqah, amalan organisatoris tasawuf. Bukan konsep-konsep inti dari tasawuf, tapi amalan-amalan teknis itu, misalnya wiridan berapa ribu kali dan sebagainya, itu kebanyakan. Karena apa? Karena memang pikiran tasawuf ini kalau untuk konsumsi grassroots, akar rumput, masyarakat luas yang jutaan itu, kalau tidak hati-hati mumet. harus renung, mikir gitu. Nah, sedangkan grassroots ini kan orang-orang praktis-praktis saja. Apakah itu dia itu orang yang berkehidupan dalam dunia pertanian? Apakah dia itu apalagi ini hidup dalam dunia perdagangan? Yang kata jargon apa? Time is money. Waktu adalah uang. Jadi orang semacam ini praktis saja ya. Mana yang praktis lah itu. Tidak usah mikir-mikir jeru-jeru. Gitu. Jangan berpikir yang dalam-dalam itu rumit. Gitu. Nah seperti itu. Nah oleh karena itu di dalam dunia Sunni itu akidah lalu diperkuat dengan thariqah ini. Prakteknya begitu. Falsafah kurang. Nah, ketika kesadaran untuk bangkit kembali di kalangan umat Islam, yakni pembaharuan dalam Islam itu mulai sekali lagi Jamaluddin Al-Afghani, kemudian Muhammad Abduh, kemudian Rashid Ridho. Nah ini falsafah itu diajarkan kembali. Ya ini puncaknya atau simbolnya adalah di Al-Azhar, di perguruan tinggi Al-Azhar di Mesir. Dibedah kembali. Selama itu dalam tanda petik seolah diharamkan itu falsafah, pemikiran itu. Nah, itu. Tetapi kemudian falsafah berhenti, nggak mikir dalam-dalam itu, pengamalan thariqah menjadi seperti candawan di musim hujan, muamur sekali gitu. Nah dengan adanya falsafah ini thariqah ini lebih terkendali perkembangannya. Lalu pemikiran tasawuf masuk lagi. Gitu. Itulah yang jadi gambaran. Jadi ini kata terbuka dalam pemahaman ajaran seperti itu. Nah kemudian yang kedua yang nampak di sini adalah dalam rangka untuk diamalkan. Jadi Kiai Zaman Dahlan memberi contoh konkret substansinya itu. Membaca Quran itu apa? Untuk diamalkan. Makanya Pak Supriyanto kan pernah ceramah itu surah Al-Asr itu hanya berapa ayat itu? 3 ayat ya. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. 3 ayat diceramahkan oleh Kiai Dahlan 7 bulan. Coba bayangkan 7 bulan 3 ayat itu. Nah, yang lainnya nggak mengeluh kok orang tambah-tambah. Ini bukan soal tambahan,
berkurangnya. Sudah diamalkan atau belum? Makanya ada pengajian wal asri itu ya, di daerah mana itu di utara itu loh, Pasar Telo itu sebelah timurnya itu apa namanya? Iya, itu sebelah itu 7 bulan. Coba. Ara'aital ladzi yukadzibidin itu surah Al-Maun 3 bulan. Itu coba. Itu apa? Filosofinya katakanlah gitu ya kalau itu. Itu adalah agar Al-Quran itu tidak hanya dibaca, tapi diamalkan. Maka sering-sering menjadi kebanggaan orang-orang Muhammadiyah. Tapi sebetulnya jangan hanya kebanggaan saja sebetulnya ya, tapi terus diteruskan sebagai ruh gerakan gitu. Ya ini apa? Ini orang Muhammadiyah itu baru surah Al-Maun dan surah Al-Asr sudah berapa SD-nya, berapa tanawiyahnya, berapa aliyahnya, berapa perguruan tingginya. Ya bolehlah menepuk dada seperti itu, boleh untuk sekali tempo saja, tidak usah terus menerus. Kalau terus menerus nanti lupa kepada pergerakan berikutnya. Nah di sini nih. Jadi ini statement ini Bapak-bapak, inilah kemajuan di kalangan Muhammadiyah yang dicontohkan Kiai Haji Muhammad. Satu, terbuka pemahaman. Ya. Kemudian kedua, diamalkan. Oh, kita tumbuk-tumbuk banyak sekali, hanya memenuhi kognisi pengetahuan, nggak mengubah keadaan itu. Tetapi sedikit paham, wah sudah diamalkan, berubah sudah ditunjukkan oleh Kiai Haji Ahmad. Dan ini dipecah 2. Pertama, itu cepat sekali ya. Kiai Haji Ahmad Dahlan merintis memahami ajaran agama berdasar konteks keperluan zaman. Apa yang diperlukan sekarang itu apa? Kira-kira yang berkaitan dengan kemakmuran umat Islam. Waktu itu apa? Umat Islam itu miskin. Konsepnya dalam ta'awun itu. Kok ta'awun? Apa? Al-Ma'un kok ta'awun? Al-Ma'un itu kan itu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yatim itu konsep. Diterjemahkan tidak yatim hanya biasa itu. Dan dua-dua yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ta'amil miskin tidak hanya artinya hanya sekedar makan gitu. Tapi miskin apa? Satu, miskin ilmu. Coba gitu. Ini loh cara berpikir begini nih. Mikir ilmu perlu apa? Sekolah. Yang sekolah apa? Grassroots itu berapa jutaan. Kalau masuk sekolah nggak mampu, kenapa? SPP-nya tinggi. Orang Belanda kan dulu gitu. Yang sekolah hanya orang-orang berdarah biru atau uangnya banyak. Nah, grassroots itu kan miskin semua itu. Bagaimana ini diatasi? Nah, ini dengan sekolah itu. Buat quick school, buat sekolah guru. Nah, seperti itu. Kayak gimana? Ini sebagai contoh saja ya. Ini Bapak-bapak bisa membaca sendiri cara berpikir. Jadi istilahnya konteks. Jadi kontekstualisasi dengan keperluan zaman. Lalu strukturnya apa yang untuk cara berpikirnya itu? Strukturnya ialah teks, ya tadi ara'aital ladzi yukadzibu fadzalika wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Itu teks. Lalu diturunkan menjadi konsep. Ini menurunkan teks ke konsep bukan perkara mudah. Di pondok pesantren nggak ada itu. Ya maaf ya, bukan pada waktu itu loh. Kalau sekarang sudah mulai banyak. Karena teman-teman kalangan teman ya, itu teman Nahdien itu muda, sekarang banyak yang sekolah di Amerika, metodologi barat sudah mulai dikenyam oleh mereka. Cara berpikirnya berubah, yang muda loh. Bukan yang sepuh-sepuh. Sepuh-sepuh tetap itu modelnya adalah model dulu. Tapi yang muda-muda sekarang
Mungkin kalau tidak hati-hati kita menjadi kalah gitu. Jadi teks diturunkan konsep, ya. Bukan hanya konsep, diturunkan lagi praksis untuk nyata. Nah, contoh saja, contohnya beliau ketika dalam cerita itu, ini kembali pada kisah, misalnya jadi Ar-Ra'atar nanti juga bikin bazari karena itu yang tuh mulyati apa itu? Yang tuh mulyati membiarkan yatim. Konsepnya apa kalau gitu? Perlu pemuliaan. Kalau bahasa kita santunan. Ya, itu loh. Jadi konsepnya jadi santunan terhadap anak yatim. Itu konsepnya. Lah praksisnya gimana? Nah, sekarang di Kauman itu sekarang kita lihat saudara-saudara yang ngaji, berapa itu di sini anak yatim di Kauman itu? Ya belum tahu Kiai. Baik, sekarang survei sekarang seminggu ini, nanti pengajian berikutnya ada laporan tertulis. Ini anaknya namanya ini. Betul itu. Coba seminggu ditugasin. Godain mana yang nanya itu. Nah, itu minggu berikutnya sudah ada daftar. Nah sekarang ini anak yatim begini, kau apakan ini? Inilah praksis. Katanya kamu santuni, kau apakan ini anak? Ya sebaiknya ya diberi makan. Hanya itu. Iya. Terus caranya gimana? Yang kelingak-linguk lagi. Gini sekarang, di sini banyak orang kaya ndak di Kauman itu. Sekarang seminggu survei siapa haji dan kaya-kaya di sini. Ayo diinventaris namanya. Nah, terus ada tag apa itu namanya? Inventarisasi nama-nama yang kaya. Ini ada dua data. Ini data yatim, ini data orang kaya. Bagaimana ini kan? Kamu apakan ini? Akhirnya pelingak-linguk lagi. Ini hubungkan itu. Nah kami kan tidak bisa ke kiai. Sudah sekarang minggu berikutnya kita undang khusus saya terangkan mengenai sedekah berdasarkan ayat ini. Betul, gitu. Lalu orang-orang sugih itu dikumpulkan, diceramai. Begini loh, kamu hartamu itu apa? Kalau amal jariah nanti kamu mati dikirimi terus. Tetapi kalau kamu menumpuk tok tapi tidak diberi sebaran begitu kamu mati hanya untuk rebutan anakmu warisan, bacok Anda sebagainya itu. Mau daripada begitu, sebagian diamal jariahkan. Ini loh, daftar ini memerlukan. Oh Kiai. Akhirnya dimasukkan. Terus diberikan apa? Begitu rampung, lalu dikumpulkan uang. Setelah dikumpulkan apa? Ini apa ini? Sudah ada duit ini dari orang kaya. Ini apa kebutuhannya? Diteliti kebutuhannya. Ternyata itu sabun, sikat gigi, lalu. Nah sekarang sabun dulu, sabun mandi. Jangan sabun dengan batu itu. Akhirnya apa? Dibelikan sabun mandi. Nah sekarang sudah sabun mandi, kirim itu yang anak-anak miskin itu. Anak yatim pokoknya. Suruh mandi dengan sabun mandi. Nah gitu. Ini cara berpikir modern. Coba dari teks ke konsep diturunkan lagi pada tingkat praksis. Ya, ini beliau lalu menjadi dasar ini as-sof itu ya. Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alu. Sangat marah Allah itu kepada orang yaitu kau jika kamu ngomong tapi kamu tidak mengerjakan. Itu. Nah, itu baru diberi legitimasi ayat-ayat begitu itu. Jadi kuat itu. Satu. Kemudian yang kedua, pemahaman berbasis pada kebenaran universal, tetapi dijabarkan proses metodologis partikular. Ini artinya apa? Kebenaran universal itu antara lain didukung oleh tauhid. Sudahlah, apa saja teori macam-macam itu, kalau tidak tahu mesti rusak agama itu. Itu kebenaran universal. Sama disusun dengan Nelson Mandela. Mengapa dia siap untuk dihukum 30 tahun?
Karena menurut pikiran dia setelah direnungkan mendalam berdasar buku-buku bacaan dan juga sejarah kemanusiaan, yang namanya membedakan kulit itu tidak pernah abadi. Yang abadi itu ialah orang yang saling menghormati. Saya percaya itu, kata Mandela. Bukan tidak apa-apa lah batang tubuh saya di penjara 30 tahun, tapi mesti lenyap, itu namanya diskriminasi kulit itu. Kan banyak yang tidak tahu begini, prinsip-prinsip begini. Karena itu tidak siap untuk dihukum. Seperti Soekarno dulu. Mengapa, wahai Soekarno, kamu itu kan sudah insinyur. Kalau jadi bekerja sudah sekian golden itu setiap bulan. Mengapa kamu kok mau-maunya loh diincar Belanda? Enggak, saya punya dalil kok. Kemerdekaan itu hak segala bangsa. Dan saya membaca buku falsafah begitu semua bicara. Pemikir-pemikir ketatanegaraan seperti itu. Karena ini saya anggap kebenaran yang harus saya perjuangkan. Sekalipun saya itu ngerekoso di Sukamiskin, di mana saja Pak, di ND, ya, kemudian ini terus di Bengkulu, misalnya, nggak jadi masalah. Tapi saya percaya itu hancur itu. Mesti ada kemerdekaan. Lah saya ingin masuk pada slot itu. Nah, biasanya kan sukanya kita itu kan, ayo po, timbang ngerekoso po, wis mapan bae duitnya akeh, kalau anak bojo mangan enak, jadi gitu. Rata-rata kan orang gitu. Tapi beliau tidak nyebal, istilahnya anomali. Memang pemimpin-pemimpin besar itu selalu anomali. Gitu. Nah ini sudah diajarkan oleh Kiai Haji Mahtalan ini. Kebenaran Yusra tauhid. Sudahlah, halangan apa saja itu. Nanti ujung-ujungnya ya tauhid. Kalau sudah tauhid, itu lalu nanti maju itu. Sudahlah. Apa saja itu kan kendalanya di situ. Tauhid ini tidak ditegakkan. Lalu dijabarkan dalam proses metode partubelan. Nah ini tentu saja seperti kita misalnya menafsirkan bagaimana ya misalnya di Indonesia itu ada kemiskinan. Kemiskinan itu bisa dikatakan adalah kenyataan universal. Di dunia ini tidak ada kemiskinan. Pasti ada. Hanya segala persoalannya adalah kita berani memecahkan masalah kemiskinan atau tidak. Nah, itu. Nah ini kalau metodologinya Kiai Haji Mahtalan harus dipecahkan itu. Siapa pemecahnya? Nah itulah yang berhak untuk menjadi orang apa itu sukses. Tapi kalau ada kemiskinan ya dia ngerkoso milih mikirnya wong miskin, wong mikir apa dhewe wae. Apa ngerkoso kok mikir orang lain. Nah itu sudah melempem begini ya tidak akan ada kemajuan. Memang ada pemimpin harus ada korban. Kalau istilahnya siapa namanya? Kalau tidak salah ini Pak Haji Agus Salim. Tidak salah. Pemimpin itu menderita sebetulnya. Jadi terus ini kemudian terus diteruskan oleh siapa namanya yang jenderal itu yang bukan Singodimejo, Kasman Mester Kasman, Profesor Dr. Mester Kasman Singodimejo. Itu mirip-mirip ya, bahwa namanya pemimpin itu menderita. Nggak ada pemimpin itu enak. Bahkan nabi-nabi itu ada sebagian ulama tafsir mengatakan wayak turuna, dan orang-orang itu membunuh nabi. Misalnya di dalam, ini saya tuliskan ya kalau tidak salah, di dalam surah apa? Dalam surah Ali Imran ya. Wah, Ali Imran itu. Surah ketiga ayat 112 itu ada katakan bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtulunal anbiya bi ghairi haqq. Yaqtul itu kan membunuh. Jadi kemudian dulu tuh ada nabi-nabi dibunuh itu ada. Jadi sampai tingkat pembunuhan. Nah, Rasulullah sajalah. Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Perjalanan akan memulai hijrah itu apa? Bapak-bapak. Kan akan dipukul dengan apa? Dengan pedang, dikepung. Ada dikepung apa? Diberi roti itu. Mana lehermu gitu.
Kalau perlu ditusuk begini atau dipenggal kepalanya. Nabi itu, apalagi kita. Nah inilah makanya di sini dikatakan oleh Al-Quran itu, dan ini yang dipahami oleh oleh Mataram, proses metodologis partikular. Partikular itu dalam bahasa falsafah itu adalah bagian. Jadi bukan menyeluruh. Kalau universum itu menyeluruh. Jadi kalau partikular ini bagian-bagiannya itu loh, bagian-bagian dari keseluruhan. Ya. Nah itu memang perlu ditemukan. Nah monggo sekarang ini gimana nomor satu ini adalah gimana pada keterbukaan kita, mana pemahaman, apakah ada nafsu kita untuk mengamalkan. Kemudian yang kedua, apa kita kontekskan enggak kalau kita pemahaman Al-Quran, As-Sunnah. Kalau sudah dikontekskan dengan keperluan, bagaimana urutan itu, teks, lalu konsep, lalu praksis, apakah sudah kita bangun, apakah bangunan yang kita kerjakan. Kemudian yang kedua, dan pengalaman kebenaran itu mana yang universal sebagai landasan. Lalu metodologi kemudian ditemukan apa kita itu untuk memecahkan apa saja yang kita perjuangkan itu. Oh, ini pertanyaan semua ya, kalau ingin berkemajuan. Baik, yang nomor 2 sekarang, mengaitkan antara teks pesan agama dengan pemahaman sunnatullah yang bekerja di alam semesta. Jadi teks agama itu kan pesannya 2 ya di sini sebutnya. Hablum minallah, hablum minan. Nah, itu teks agamanya. Coba tolong kita urutkan rukun Islam itu. Rukun Islam itu kan yang operasional. Kalau rukun iman itu berkaitan dengan sana semua, ke atas semua ya. Rukun Islam itu satu syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah itu ke atas kan gitu. Sekarang wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu ada ke kiri kanan kepada Rasulullah. Supaya apa? Kita taat kepada Rasulullah. Taat kita tidak langsung pada sana dulu, tapi taat pada Rasul. Apa yang diperintahkan. Nanti itu kemudian akhirnya ke atas. Berarti ada hablum minallah dan hablum minannas. 2 jidat rolat, siji syahadat, loro salat. Simbol-simbolnya itu juga hablum minallah dan hablum minannas. Allahu Akbar, simbol apa Bapak? Ya hablum minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simbol apa itu? Simbol hablum minannas. Yang disalami bukan Gusti Allah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Ini teman seperjuangan kita, saudara kita yang muslim dan mukmin. Ini juga muslim dan mukmin. Ketiga, tidak terolak dulu kan. Lalu zakat. Nah, zakat coba. Zakat beras diberikan Gusti Allah. Niki Gusti Allah. Ini 2,5 kilo. Ini monggo penyandahar. Apa begitu? Ini duit sedekah. Ini loh Gusti Allah, sedekah saya sudah. Ini monggo saya letakkan di mana? Tidak ada. Berikan itu orang miskin. Berikan orang berogrim. Kalau itu zakatnya, yang 8 asnaf itu. Semuanya diberikan pada antar manusia. Kemudian yang keempat, apa? Puasa. Lah puasa itu sendiri Masya Allah. Coba nanti kalau waktu puasa itu tekanan pada siapa sedekah pada bulan puasa, maka gimana Pak? Pahalanya berlipat ganda. Diakhiri lagi zakat fitrah. Suci kepada Tuhan. Terus zakat fitrah gimana Pak? Untuk apa itu fitrahnya? Untuk kesejahteraan. Jadi ya suci tapi ya dermawan. Coba. Ini pesan agama. Kemudian terakhir haji. Haji baru sudah diwukuf di Arafah, dilihat ada yang Allahu Akbar terus tangannya begini, monggo. Ya kan? Apalagi di Masjidil Haram nanti kita lihat itu. Sana
Allahu Akbar, ada yang Allahu Akbar, ada Allahu Akbar, ada Allah, ada Allahu Akbar putar-putar ya, ada sing begini, ya biar aja. Itu apa? Hablum minan nas. Itu paham kok. Walaupun yang begini nih, Allah disuruh, saya nggak mantap, gimana coba? Mau apa? Lalu sudah mengatakan tidak mantap. Loh itu kan pahammu, paham pikir. Tangan juga gitu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kalau kita tetap begini, ada yang lain diubah-ubah. Ada ubahnya begini, ada berarti begini. Ya terus silahkan aja lah. Mana yang harus dipersoalkan? Waktu haji itu. Nah kalau bapak-bapak misalnya yang bertahan misalnya di haji itu, ini tidak sah, ribut itu. Hajinya malah tidak sempurna. Coba, apa dalam Quran kalau haji itu, yang pertama adalah Pak rafas tidak boleh, wala fusuq fasik tidak boleh, wala jidal. Itu apa? 3 konsepnya, rafat, kemudian fusuq dan jidal. Itu adalah hablum minan nas, masya Allah. Ini loh, ini makanya ini pesan agama seperti itu. Namun untuk memahami seperti itu boleh dipakai misalnya sunnatullah yang bekerja dalam semesta. Nah, ini misalnya ilmu komunikasi, itu ilmu gitu. Dan dia boleh misalnya orang Islam tidak memakai ilmu komunikasi, ilmu sosiologi, antropologi, psikologi, matematika, biologi. Nah ini terlalu diberi simbol oleh Kiai Semacam adalah beliau menerapkan geografi untuk waktu meluruskan kiblat. Coba itu resikonya apa? Resikonya begitu di film itu loh, di garis. Nah, terus marah-marah ke pengulon, iki siapa ini? Terus diketahui adalah Kisah. Kalau kamu tidak mencabut caramu berpikir, tak bakar lu tak runtuhkan tepatnya, tak runtuhkan langgar. Betul ancaman itu betul terjadi dan runtuhlah langgar beliau, korbannya itu. Untuk apa itu? Itu menerapkan ilmu sunnatullah di dalam persoalan agama. Coba. Nah sekarang umpamanya kita di kalangan Muhammadiyah lalu alergi pada ilmu pengetahuan, waduh, ya sudah. Ingin berkemajuan malah malah bertentangan dengan yang sudah dicontohkan oleh Kiai Semacam yang sampai mengorbankan langgar ini. Demi apa? Meluruskan kiblat. Gitu. Nah inilah tantangan bagi kalau kita ingin berkemajuan itu.